Saya mulai sekarang ya. Ya, saya mulai sekarang. Kesalahan kebangsaan. Lanjut. Nah, nanti rencananya pilar negara, khususnya Pancasila, mungkin saya akan bagi beberapa part, kalau nggak 2 part sampai 3 part gitu, kalau misalnya belum cukup ya. Jadi untuk part pertama, ini dulu ya. Pilar negara di Permenpan RB udah tertulis ya, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas mengenai Pancasila. Yang akan saya bagi menjadi 2 part atau 3 part ya. Ya, Pancasila. Nah, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau asas atau prinsip. Jadi artinya 5 asas atau 5 prinsip. Nah, ini tuh Pancasila tuh tertuang dari zaman Kerajaan Majapahit ya, teman-teman. Nah, dalam kitab yaitu Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan yang satunya lagi yaitu Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Nah, untuk sejarah Pancasila saya kira udah banyak ya tertuang di beberapa buku CPNS ataupun rangkuman ya, banyak banget. Di e-booknya Sahabat CPNS juga udah ada, tapi mungkin ini untuk kelanjutan sejarah, saya akan lanjutin minggu depan aja. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai butir-butir Pancasila. Nah, ntar kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa raise hand atau chat ya, teman-teman. Ntar kalau misalnya ingin berbicara, nunggu saya mempersilahkan dulu, gitu ya. Nah, pertama, butir-butir Pancasila. Dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang pertama ini, bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya itu apa? Nah, kita lihat. Contohnya itu memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma yang berlaku. Bentar ya, teman-teman. Ada suara komat, bentar. Ya, maaf, saya lanjutin ya. Nah, jadi yang pertama itu tadi bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma yang berlaku. Nah, berapa sih agama yang berlaku di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Harusnya udah tahu ya. Ada 5 ya teman-teman yang diakui oleh bangsa Indonesia. Bisa ya kakak atau teman-teman bisa saling share di chat kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Ya, yang kedua, poin pertama jelas ya teman-teman? Atau ada yang kurang, ada yang ingin ditanyakan dulu? Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya itu tidak mengganggu ibadah agama lain. Jadi, setiap agama kan memiliki cara ibadah yang masing-masing ya. Kita tidak boleh mencampuri urusan ibadah agama lain atau orang lain. Gitu. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat
menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini contohnya tuh apa? Menghormati sesama manusia. Jadi, kita diajari untuk menghormati sesama manusia walaupun ada perbedaan dalam agama ya, teman-teman. Gitu. Mungkin nanti akan lebih jelasnya kalau kita udah terjun ke soal, tapi ini saya harus jelasin dulu supaya ada gambaran. Nah, yang keempat, yaitu ada membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contohnya kita harus hidup rukun meskipun beda agama karena kita satu bangsa. Ya, kita bisa tertuang ya teman-teman di Bhinneka Tunggal Ika pun kayak gitu ya. Tapi ini untuk sila ke-1 gitu. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini setiap manusia itu bebas memilih agama yang sudah disahkan oleh pemerintah gitu. Jadi urusan masing-masing antara pribadi dan pribadi, seperti yang kemarin udah ada ya teman-teman, kita agak singgung tentang norma agama kemarin kan. Nah, itu bersumber dari kitab suci ya teman-teman. Nah, ini sama aja gitu. Jadi ini merupakan urusan pribadi masing-masing, bebas memilih agama dan tentang bagaimana cara melakukannya itu bebas menurut kepercayaan masing-masing. Gitu. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini contohnya ya saling menghormati ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Ini kita sering sebut dengan toleransi agama ya teman-teman. Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terkait sila pertama dari 2 slide tadi sampai 6 butir yang ke-6? Nggak ada? Ya udah, saya lanjut ya. Nah, butir yang ke-7 yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, jadi contohnya itu kita dilarang memaksakan satu agama kepada orang lain karena itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita hanya diwajibkan untuk mengingatkan saja. Misalnya ada teman, itu kita miliki teman, kita lagi kerja kelompok di di rumahnya gitu, teman itu merupakan misalnya beragama Kristen dan saya beragama Islam. Nah, teman saya ini yang Kristen mempersilahkan saya untuk sholat misalnya pada saat waktu zuhur gitu. Diwajibkan untuk mengingatkannya saja dan itu merupakan urusan, balik lagi urusan masing-masing ya teman-teman. Nah, itu poin butir yang terakhir. Kita lanjut ke, sebelum kita lanjut ke butir-butir Pancasila kedua, ada yang ditanyakan terkait dengan Pancasila yang pertama tadi. Atau saya kecepatan atau gimana? Lanjut, ya udah lanjut ya. Nah, ini butir-butir Pancasila sila kedua. Merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Jadi di sini ada harkat dan martabat gitu. Untuk Pancasila sila kedua. Lanjut. Contohnya, tidak boleh sewenang-wenang atau kurang bermartabat terhadap sesama sebab manusia mempunyai hak asasi yang sama. Jadi ini merupakan keyword juga ya teman-teman. Jadi Pancasila sila kedua ini identik dengan hak asasi manusia. Gitu. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, dan sebagainya. Contohnya, menghargai perbedaan. Kita perlu menyadari bahwa kita hidup
memang berbeda-beda dari suku, ras, maupun agama yang berbeda. Jadi perbedaan tuh emang ada ya di Indonesia. Itu kan udah berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Gitu. Jadi kita harus menghargai adanya perbedaan dan hak asasi setiap manusia. Harus sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi keyword di Pancasila sila kedua ini ya di poin 1, 2 ini adalah HAM dan saling menghargai. Gitu. Nah, untuk butir yang nomor 3, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contohnya tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun. Kita sesama manusia harus saling mencintai, baik itu ke tetangga, ke keluarga, gitu. Saling mencintai dan juga menghargai dalam bentuk apapun bisa jadi kan teman-teman. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Contohnya bersedia mengikuti kerja bakti dengan berbaur masyarakat yang lain. Kita menolong artinya ya ini mengikuti kerja bakti, kita menolong sesama manusia. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh, tidak boleh memperlakukan orang lain secara semau kita sendiri yang buruk. Misalnya ada seorang pengemis gitu, karena dia mungkin lusuh dan tidak berpakaian tidak bagus, terus kita berlaku semena-mena, itu kan itu contoh yang merupakan pelanggaran sila kedua ya teman-teman. Contoh simpelnya seperti itu. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya saling menghormati dan menghargai. Jadi di sini ya ditekankan lagi ya seperti yang di awal yaitu harkat dan martabat dan juga adanya hak asasi manusia ya teman-teman, Pancasila sila kedua. Nah lanjut, nomor 7, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Seperti yang kasus-kasus saat ini ya, kayak banjir di Kalsel, banyak orang-orang dari Jawa, relawan-relawan yang pergi ke sana untuk menyalurkan bantuan ataupun sekedar mengumpulkan dana kemudian ditransfer ke berbagai organisasi yang mengurus di sana gitu ya teman-teman. Nomor 8, berani membela kebenaran dan keadilan. Contohnya, sebagai manusia perlu menjunjung suatu kebenaran, jangan salah malah dibenarkan, kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. Yang 9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jadi sebagai bangsa Indonesia, kita saudara kita yang berada di jauh, ada yang terkena musibah, kita perlu membantunya ya teman-teman. Karena mereka masih satu bangsa. Nah, sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Jadi intinya ini ada bantuan, kita tolong-menolong, di sini diajarkan demi kemanusiaan ya teman-teman. Gitu. Terus habis itu ada HAM, seperti Pancasila sila kedua. Nah, nomor 10, poin ke-10. Sila kedua ini relawan-relawan itu masuk sila kedua ya Kak? Iya benar, relawan-relawan itu masuknya ke sila kedua. Menolong, membantu. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contohnya, manusia merupakan makhluk sosial. Jadi, manusia tidak dapat hidup sendiri. Perlu adanya saling membantu satu sama lain. Jadi, tolong-menolong. Tadi apalagi? Banyak ya. Coba nanti mungkin akan lebih antusias pada saat soal. Nah, itu poin yang terakhir. Sejauh ini sila kedua udah dapat ya keywordnya ya. Nanti saya ringkas juga di akhir. Butir-butir Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.
1. Mampu menempatkan persatuan. Ya, nanti dibahas setelah saya bahas ke sila kelima ya. Nanti ada slide tersendiri untuk membedakan sila kedua dan kelima. Saya lanjut ya. Nah, butir-butir Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya bila negara kita ada suatu masalah, bukan berarti kita malah pindah negara. Kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan. Gitu. Nah, nomor 2. Butir yang nomor 2, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ini rela berkorban, seperti yang kemarin ya teman-teman udah dijelasin tentang apa itu rela berkorban. Contoh, kita perlu ikut berpartisipasi, berjuang apabila negara terancam keamanannya. Ini juga contoh simpelnya seperti jangan dalam negara aja gitu. Contoh simpelnya dalam masyarakat juga bisa gitu, rela berkorban dalam masyarakat. Kemarin tentang perbedaan antara nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air gitu ya, udah disinggung sedikit tentang rela berkorban itu apa gitu. Coba dibuka lagi. Ya. Pancasila poin nomor 3, butir nomor 3, yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contohnya, ya contoh simpelnya yaitu hargailah produk-produk dalam negeri, jangan semua produk menggunakan buatan dari luar. Gitu. Kita ikut mensejahterakan perekonomian nasional gitu. Seperti kita menggunakan batik, terus produk UMKM yang sudah banyak ya teman-teman diproduksi di Indonesia gitu. Poin nomor 4, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Contohnya menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia gitu. Contohnya banyak ya sumber daya alam yang udah lumayan tergerus karena penggunaan, misalnya kayak sekarang udah mulai ke listrik ya teman-teman, karena sumber daya bumi itu sudah mulai menipis, kayak bensin gitu, minyak bumi sudah mulai menipis gitu. Jadi banyak sekarang digalakan kompor, udah menggunakan kompor listrik. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya, bila kita belum menjaga ketertiban dunia, bisa kita mulai dari hal yang terkecil, yaitu mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. Seperti contoh simpelnya itu, kita berkendara motor, wajib menggunakan helm, membawa surat-surat penting yang diperlukan, SIM, STNK gitu ya teman-teman. Poin yang ke-6, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu contohnya tidak diperkenankan membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama. SARA ya teman-teman. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras. Tuh. Kita lanjut ke Pancasila sila ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Oh ya, bentar. Pancasila sila ketiga kira-kira jelas atau perlu ada yang bingung tadi atau agak kecepatan?
Bisa direspon di chat. Gimana teman-teman? Nah, respon. Ya udah saya lanjut dulu ya. Jelas, Kak. Nomor 2, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Berarti contohnya tidak boleh terlalu memaksa kehendak sendiri kepada orang lain, apalagi melakukan penyuapan gitu ya. Nomor 3, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contohnya etika ada perbedaan, kita perlu mengutamakan aspek bermusyawarah, tidak boleh mau menang sendiri dan harus bisa menghargai ya teman-teman, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Jadi konteks di Pancasila Sila keempat ini kebanyakan tentang musyawarah ya sejauh ini. Nah, yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contohnya, dalam bermusyawarah perlu tercapainya hasil yang disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan. Jadi tidak ada yang saling adu mulut, debat kusir gitu ya teman-teman. Harus dengan kepala dingin dan disepakati bersama. Nomor 5, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yaitu contohnya, kita perlu patuh, menerima, dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat. Apabila hasil dari musyawarah sudah diputuskan dan sudah mencapai kata mufakat, walaupun misalnya pendapat kita tidak sesuai dengan hasil di dalam musyawarah dengan mereka yang mungkin menggunakan voting gitu, kita harus tetap bisa menerima dengan lapang dada hasil apapun itu. Yang keenam, dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Itu contohnya dalam menerima suatu keputusan, kita perlu ikhlas dan menjalaninya sesuai ya teman-teman yang tadi saya sudah terangkan. Nah, yang ketujuh. Yang ketujuh itu di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya, di dalam bermusyawarah perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, tidak boleh menang sendiri. Dan yaitu yang tadi sudah, ini sebenarnya dari awal poin pertama sampai poin sini intinya adalah musyawarah itu tidak boleh harus bisa mencapai kata mufakat walaupun pendapat kita tidak sesuai teman-teman, misalnya tidak sesuai, harus bisa ikhlas menerima apapun hasilnya. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contohnya bermusyawarah kita perlu dalam keadaan dingin dan tidak emosi, tidak boleh debat kusir. Gitu. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jadi ini menjunjung tinggi ya teman-teman untuk mencapai kata mufakat demi kepentingan bersama. Contohnya dalam mengesahkan putusan sendiri, keputusan tersebut sesuai dengan norma pada Tuhan Yang Maha Esa serta tetap mempertahankan martabat. Poin ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melakukan permusyawaratan. Contohnya, mempercayai penuh kepada dan menyerahkan terhadap wakil-wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya. Seperti kita sudah melakukan pemilu ya teman-teman, memilih siapa wakil rakyat yang bisa bertanggung jawab dan kita memberikan kepercayaan penuh kepada mereka untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat. Jadi sila keempat itu tentang musyawarah, demokrasi ya teman-teman.
Nah, butir-butir Pancasila sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 11 poin ya. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contohnya, wajib hukumnya saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadinya contohnya, dalam kehidupan perlu hidup adil terhadap manusia. Contohnya sering kita lihat perlakuan hukum kejahatan dengan koruptor sangat berbanding terbalik ya dengan orang yang mencuri ayam gitu ya. Banyak ya kasus-kasus yang hukumnya itu tumpul ke bawah gitu ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya, teman-teman. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya, dalam hidup memang antara hak dan kewajiban dibutuhkan, akan tetapi haruslah seimbang. Misal, Anda berhak memperoleh kenyamanan berkendara, tapi wajib hukumnya menaati peraturan lalu lintas. Butir-butir yang keempat, menghormati hak orang lain. Contohnya saling menghormati, baik dan rukun terhadap sesama manusia. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contohnya memberi bantuan modal usaha dengan bunga 0%. Kita bisa membantu dalam bentuk modal usaha untuk kedepannya. Dia bisa melakukan usaha tanpa bantuan orang lain gitu. Nanti modalnya 0%. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Contohnya bersifat sewajarnya terhadap sesama, misalnya jangan bedanya. Nanti setelah saya jelasin sila kelima, nanti ada slide yang menjelaskan tentang apa sih perbedaannya sila kedua dan sila kelima gitu. Tunggu ini selesai bentar ya. Contoh bersifat sewajarnya terhadap sesama. Misalnya jangan sampai Anda memberatkan orang lain, apalagi sampai jatuhnya pemerasan gitu ya. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan atau gaya hidup mewah. Gitu. Bersikaplah hemat, lebih baik sisihkan uang Anda untuk orang yang lebih membutuhkan. Jadi gaya hidup sederhana ya teman-teman. Belilah yang hanya secukupnya saja dan apa yang dibutuhkan. Kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contohnya, jangan sampai dalam hidup kita membuat susah tetangga kanan kiri kita, misalnya membangun pabrik, industri, tapi limbahnya dibuang sembarangan, yang merugikan masyarakat di sekitar. Dan tidak ada tanggung jawabnya, itu ya teman-teman. Yang ke-9, suka bekerja keras. Contohnya, hidup jangan banyak mengeluh. Kita perlu bekerja keras dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contohnya, dalam hidup jangan mengklaim hak yang memang itu sudah dipatenkan pemiliknya. Apabila memang mau digunakan untuk kepentingan kita, ada baiknya disertakan sumber dan pengarangnya. Jangan menduplikasi ya, plagiat ya teman-teman, karya orang lain tanpa mencantumkan siapa pengarang aslinya. Yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contohnya melakukan kegiatan-kegiatan membangun seperti bela negara, kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, keywordnya.
Dari yang tadi, sila pertama itu terkait dengan agama, terkait dengan ketuhanan ya teman-teman. Sila kedua itu tentang humanity atau kemanusiaan. Sila ketiga itu tentang nasionalisme. Sila keempat itu tentang musyawarah atau demokrasi. Sila kelima itu tentang justice atau keadilan. Nah, ini bedanya sila sila kedua yang ditanyakan dan sila kelima. Ya, ada yang angkat tangan? Silakan bicara dulu. Mundur dulu. Mau di-screenshot. Nanti di-share kok, Kak. Yang keyword. Oh, iya. Bentar. Bentar. Ini. Gitu. Udah ya. Selanjut ya. Jadi, perbedaannya terlihat dalam, kita lihat dari satu-satu ya, teman-teman. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Jadi di sini yang ditonjolkan adalah memperlakukan manusia sesuai harkat martabat. Nah, terus mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Bla bla bla. Ini berarti hak dan kewajiban asasi, berarti terkait dengan HAM ya teman-teman. HAM. Jadi HAM ini kan hubungannya itu antara manusia dengan manusia. Jadi perseorangan. Jadi contohnya itu kayak kasus semisal kasus kemarin ya yang Wiranto tertusuk. Dia kan urusannya itu dia yang tersakiti kan sebagai manusia, ya kan? Dan disakiti oleh manusia. Nah, sedangkan ini untuk sila kelima itu hubungannya adalah seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, hak kewajiban ini terkait dari misal manusia itu ke umum, ke masyarakat luas atau manusia ke alam. Misalnya kayak pembangunan pabrik yang terus limbahnya dibuang sembarangan tanpa dilakukan pengolahan. Jadi masyarakat sekitar pabrik mengalami dampak buruk, baik dari kesehatan maupun lingkungannya di situ tercemar gitu kan ya teman-teman. Nah, jadi dari manusia ke alam atau dari manusia ke umum gitu. Sila kedua saya baca ya. Sila kedua poin kedua dan sila kelima poin ketiga. Mirip-mirip Kak, jadi bingung sama ada hak dan kewajiban. Jadi di sini itu yang ditonjolkan adalah hak asasi manusia. Kalau di sini selain itu, selain dari hak asasi manusia gitu teman-teman. Misalnya hukum, kan keadilan, misalnya keadilan hukum baik koruptor maupun misalnya hanya pencuri ayam itu kan saling tumpang tindih ya, tidak seimbang. Nah, itu masuk ke sini gitu. Masuk ke sila ke-5. Penyelewengan dana COVID termasuk dalam konteks kan penyelewengan dana COVID itu termasuk korupsi ya teman-teman. Tergantung dari deskripsinya. Kalau misalnya hanya penyelewengan dana COVID
Yang dirugikan siapa dulu? Yang dirugikan masyarakat. Nah, berarti kan dari manusia ke masyarakat umum, berarti sila ke-5. Kalau hanya konteksnya itu. Kalau misalnya nanti ada dana korupsi yang dikaitkan dengan sila pertama juga bisa. Jadi dibaca apa sih? Full dari soalnya kalau bisa gitu. Jadi latihan juga scanning, emang paling aman tuh emang baca soalnya full, walaupun ada keyword-keyword yang bisa membantu, tapi emang paling ini. Jadi condongnya kemana? Apakah ini keterkaitan ke dosa atau maksudnya ke antara dia dan Tuhannya atau tentang ke masyarakat atau kepentingan umum gitu. Berarti kalau kepentingan umum berarti ke sila ke-5 karena dia merugikan kan, korupsi merugikan masyarakat umum gitu. Kalau dana korupsi dipakai ini biasanya kalau udah di soal bingung bedainnya Kak. Jadi ya berlatih banyak-banyak ya, banyak-banyak soal gitu. Jadi bisa nanti membedakan. Emang itu sih emang latihan harus lebih banyak latihan. Kak, saya lanjut ya pertanyaannya. Kalau dana korupsi dipakai buat pribadi, masuk sila ke-2. Masa hak asasi manusia. Iya, dipakai dana buat pribadi, tapi kan biasanya ada yang dirugikan. Nggak hanya apa sih satu konteks satu kalimat itu hanya satu kalimat keterangannya aja gitu. Kalau dipakai buat dana pribadi dan merugikan banyak orang, ya itu masuknya sila ke-5. Nah, kalau buang sampah sembarangan, sila ke-5. Iya. Kalau selaras seimbang, serasi, masuknya sila ke-2 atau ke-5. Kalau konteksnya ke asasi manusia, itu berarti sila ke sini ya. Kalau HAM, terkait dengan manusia, saling tolong-menolong, dan mencintai, tidak melukai satu sama lain manusia, berarti itu masuk ke sini, sila kedua. Gitu. Ya, semoga pemahaman penjelasan saya cukup bisa menjelaskan gitu ya. Kita lanjut ke soal ya teman-teman. Gimana? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Lanjut soal ya. Ya soal Kak, ya bentar. Latihan. Wah ini tadi udah dikasih ininya ya. Pelaku penusukan menteri, koordinator bidang politik hukum, kalau berani membela kebenaran dan keadilan, masuknya ke mana? Mudah menyerah itu sila keberapa, Kak? Ini jadi, nanti ya, ini katanya soal dulu. Soal ya. Nanti saya jawab deh di akhir ini. Gitu. Politik, ya benar. Jadi, kemanusiaan ya. Kemanusiaan. Jadi konteksnya ini kan ditangkap. Harapannya ditangkap setelah stres pelaku penusukan menteri. Nah, Menko Polhukam Wiranto. Merasa stres takut karena perekrutnya AZ pimpinan Zamat Asdaullah jadi ditangkap polisi. Hal ini bertentangan dengan sila kedua ya teman-teman tadi ya, dari manusia ke manusia. Dan tindakan ya benar. Kan ini tidak sesuai sama ini ya teman-teman, poin ke-5 ya, tidak semena-mena kepada orang lain karena dia langsung menusuk gitu. Dan juga dia tidak memiliki saling mencintai juga bisa masuk gitu. Sebenarnya ini saling terkait sih satu sama lain gitu. Nggak bisa hanya sila ke 1 atau 2. Lanjut.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Aduh, dia menyakiti. Aduh, Mbak Revi. Ya, lanjut ya. Lucius Carus menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan, sebagai sebuah sistem, wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dinilai bisa menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat sebagai sebuah sistem. Demokrasi menjamin regenerasi kesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat, maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan. Nah, di sini ada kata-kata demokrasi ya. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi yang sangat erat dengan Pancasila. Apa teman-teman? Jawabannya C ya. Coba yang jawab C, kenapa? Bisa open mic. Bisa open mic, salah satu. Kenapa nggak ada yang mau open mic? Iya, teman-teman. Ini dijelaskan tentang demokrasi gitu ya. Demokrasi menjamin regenerasi dan kesinambungan pemimpin termasuk presiden gitu. Karena konsentrasi sistem yang kuat yaitu sistem ini berarti dia masuknya ke sila ke-4 ya. Gitu. Selanjutnya, Valentinus adalah mahasiswa asal Papua yang ingin melanjutkan studi di Pulau Jawa, khususnya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah sampai di sana, selama seminggu ia mengalami perlakuan tidak menyenangkan berbalut rasisme yang membuatnya merasa sedih dan marah. Valentinus adalah salah satu penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke-2 ya teman-teman. Ya udah benar, karena dia diperlakukan ya tidak menyenangkan, berarti semena-mena, rasisme. Nah, rasisme juga termasuk pelanggaran sila ke-2. Gitu. Ya. Lanjut ya. Andi adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari, Andi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa Facebook miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirimkan pesan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan Andi adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan dan dia terancam UU ITE. Tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan dia dapat menyulut perpecahan. Ya, benar. Sila ke-3 ya. Kenapa? Karena ini ya teman-teman. Dan menyulut perpecahan. Jadi tidak sesuai dengan persatuan dan kesatuan ya. Gitu. Sila ke-3. Ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Yaudah ya, saya lanjut ya. Nah, ini ya. Ini butir-butirnya tadi.
Berarti Tina merupakan seorang anak konglomerat ternama di daerahnya. Tina memiliki kegemaran yaitu mengkoleksi perhiasan dan barang-barang yang memiliki nilai jual yang tinggi. Tina hanya mengumpulkan dan sebagian besar jarang terpakai karena menurut Tina modelnya sudah ketinggalan zaman. Sehingga barang-barang tersebut hanya tersimpan di lemari kaca. Merupakan pelanggaran sila ke-5 ya teman-teman. Tadi penggunaan barang-barang mewah gitu. Ini ya barang-barang mewah yang memiliki nilai tinggi. Apalagi dia tidak memakainya, berarti dia boros gitu ya. Kan tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Andara merupakan seorang anak yang berasal dari keluarga yang berada. Dalam pergaulan di sekolah, ia selalu menjauhi teman-temannya yang berlatar belakang tidak seimbang dengan keluarganya. Andara sangat selektif dalam memilih teman yang dekat dengan dia. Hal ini merupakan pelanggaran sila ke... Ayo dijawab. Membeda-bedakan. Bentar. Kayaknya aku harus balik ke ini lagi deh. Salah. Nah, menjauhi teman-teman yang berlatar belakang tidak seimbang dengan keluarganya. Bhinneka Tunggal Ika masuk sila kedua, berbeda-beda tapi iya. Iya, betul. Lanjut ya. Kasus COVID-19 di Kabupaten Cianjur dari hari ke hari semakin meningkat. Banyak organisasi sosial yang membantu orang-orang yang terdampak, khususnya para pedagang kaki lima yang berdagang di depan sekolah. Karena saat ini seluruh sekolah tutup, omset pedagang kaki lima ikut menurun, sehingga organisasi membantu memberikan sembako ke setiap pedagang di sekitaran sekolah di seluruh Kabupaten Cianjur. Hal ini merupakan pengalaman sila ke-2 ya teman-teman, membantu orang yang kesusahan ya. Membantu sembako. Memberikan sembako. Lanjut ya. Tolong menolong. Kan ke manusia. Sila kedua tolong menolong. Iya, sila kedua tolong menolong. Lanjut ya. Ada yang ingin ditanyakan? Membantu bencana, membantu itu termasuk kegiatan tolong menolong. Sila ke-2. Penulis buku bernama Aji yang berasal dari Majalengka menerbitkan buku berjudul Kulihat Ibu Pertiwi. Tak disangka berapa bagian di bukunya tersebar karya orang lain, menuliskan referensi dari pihak buku yang dia tulis. Aji dilaporkan oleh penulis asli. Tindakan yang dilakukan Aji merupakan pelanggaran sila ya benar, ke-5 ya teman-teman, plagiat. Gitu. Menggunakan karya orang lain, menjiplak. Lanjut ya, coba dibaca. Kualitas air di Bengawan Solo kian memburuk. Dari waktu ke waktu, situasi ini akan berdampak buruk bagi industri budidaya ikan di hilir Bengawan Solo. Hal ini dikarenakan oleh pembuangan limbah industri dan limbah domestik berupa sampah. Wah, udah langsung bisa ya. Sila ya benar, sila ke-5. Jadi tadi ya keywordnya dari manusia, ini kan ada pencemaran ya dari limbah cair dan juga limbah domestik yang dibuang ke lingkungan.
sehingga berpengaruh memberikan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Gitu. Jadi sila ke-5. Lanjut, Khotijah, Sayuni, dan Satmawati merupakan perempuan yang berani dan berhati mulia mau menjadi relawan pemandi jenazah COVID-19 di RS Kota Probolinggo. Ketiganya saat ini sudah mendapat surat resmi sebagai relawan memandikan jenazah COVID. Dipanggil, mereka pun telah dibekali cara memandikan jenazah yang baik dan benar oleh petugas MUI Kota Probolinggo. Khotijah sendiri mengaku tidak pernah menyangka menjadi relawan pemandi jenazah. Kayak udah tahu ya dari sini ya, dari kata-kata relawan ya. Dia menjadi relawan memandikan jenazah COVID-19. Berarti kegiatan kemanusiaan ya teman-teman, berarti yang B ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut ya. Penghuni salah satu rumah di Perumahan Sidomukti ada yang melakukan isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Ada beberapa warga sekitar yang inisiatif meletakkan makanan sehat, vitamin, jamu di depan rumah tersebut. Hal yang dilakukan warga sekitar merupakan penjabaran. Sila ke Ya, terlalu mudah sepertinya ya. Udah paham. Setelah kedua ya, membantu. Gitu. Membantu inisiatif meletakkan makanan jamu di depan rumah. Jadi sila kedua ya. Lanjut. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar bagi masyarakat. Seluruh kegiatan masyarakat dibatasi seminimal mungkin. Salah satunya yaitu mengadakan perkumpulan atau diskusi dengan mengumpulkan banyak orang. Namun hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem daring. Andri, salah satu ketua Penghimpunan Karang Taruna, mengadakan diskusi mengenai penggalangan dana untuk para pelaku UMKM yang sangat terdampak. Karena pandemi, Andri mengajak anggotanya diskusi. Hasil mufakat, mencapai hasil yang mufakat, hal tersebut merupakan contoh. Benar ya teman-teman? Ya, dia melakukan diskusi atau musyawarah. Mengajak dengan sistem daring ya. Gitu. Penggalangan dana. Gitu. Ya. Lanjut ya. Oh, ini ke double. Nah, Andi sebagai mahasiswa tentunya sering mendapatkan tugas kelompok yang memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Andi merupakan seorang yang selalu menyempatkan waktu untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat. Kebetulan tempat yang digunakan kerja beragama non-muslim. Ya, jadi ini penerapan dari toleransi ya, toleransi dalam beragama gitu. Pokoknya tadi mana? Salah. Tadi ya teman-teman, yang ini ya. Ini yang. Nah. Kok ini sih? Bentar, maaf. Nah, ini yang sila pertama. Lanjut. Toleransi ya. Nah, warga di Desa Batu Raja secara swadaya membantu jembatan yang ambruk. Mereka membangun jembatan secara swadaya agar roda ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal. Tidak terlalu berbangku tangan menunggu pembangunan infrastruktur dari pemerintah. Meski sederhana, namun jembatan penyeberangan ini dapat digunakan sebagai akses jalan alternatif kendaraan bermotor, pejalan kaki. Tindakan warga merupakan pengamalan sila ya, benar ya teman-teman. Ke-5.
Jadi dia membantu ya. Ini untuk kepentingan masyarakat umum, masyarakat sekitar, gitu. Lanjut ya. Dalam seleksi CPNS 2019, Bunga ditawari bantuan oleh seorang yang mengaku bisa membuat Bunga lulus menjadi CPNS dengan memberikan sejumlah uang. Bunga tertarik dan memberikan uang tersebut sebagai imbalan atas niat orang tersebut meluluskan Bunga menjadi CPNS. Sikap Bunga merupakan pelanggaran terhadap Pancasila sila ke ya, tuh sila ke-5 ya. Jadi dia melakukan melakukan kecurangan dengan memberikan sejumlah uang. Ini tidak sesuai dengan sila ke-5, yaitu menyogok, menyuap, itu korupsi ya. Bohong. Lanjut, terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengerusakan, dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila sila ke-4 ya. Kenapa? Karena seharusnya dilakukan dengan kepala dingin dan tidak perlu melakukan persekusi atau pengusakan dan penjarahan. Itu tidak sesuai. Dalam beberapa hari, dunia maya kembali dihebohkan dengan video penggerebekan sepasang muda-mudi yang diduga tengah berbuat mesum di Cikupap, Tangerang, Banten pada tanggal 20 November 2019. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pandangan muda-mudi tersebut menjadi korban salah tuduh. Video yang viral tersebut memperlihatkan bagaimana para warga mengarak mereka keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang. Hal semacam ini melanggar Pancasila sila ke? Ya, benar, sila ke-2. Karena salah. Nah, tidak sesuai dengan pelakuan semena-mena ya teman-teman, semena-mena pada orang lain, dan juga tidak sesuai dengan ini, mengakui harga martabatnya, dia sampai ditelanjangi gitu ya. Nah, bangsa Indonesia merasa dirinya adalah bagian dari seluruh umat manusia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ke? Iya, ada ya di butir-butirnya ya. Lupa nomor berapa, tapi ada ya. Coba dicek. Nih ya, bagian dari nomor 9 ya tadi, soal yang tadi. Butir nomor 9. Gitu. Nah, politik dinasti Ratu Atut yang terjadi di pemerintahan Provinsi Banten merupakan salah satu contoh kondisi yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila dan harus dihilangkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia lainnya yang juga memiliki hak politik, hak untuk memilih dan dipilih untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Politik praktis di Indonesia menghilangkan politik dinasti. Tidak sesuai dengan Pancasila sila ke? Sila ke? Ini menghilangkan politik dinasti. Politik dinasti itu apa? Dia kan turun-temurun kan dia. Dia menghilangkan warga hak dan warga hak politik. Berarti sila ke-4 dong teman-teman. Kan ini tentang
demokrasi politik dinasti. Jadi miliki hak politik untuk dipilih, untuk ikut arena aktif. Menghilangkan politik dinasti merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan Pancasila. Sila ke, berarti kan politik dinasti lawannya itu adalah kebalikannya itu demokrasi itu. Nah, untuk menghilangkan ini, gitu teman-teman. Kira-kira apa enggak? Jadi lawan politik dinasti itu antonimnya adalah demokrasi ya. Jadi kita lihat nih di soalnya. Menghilangkan politik dinasti merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan, ini sebenarnya kayak pengecoh aja. Pengecoh, menghilangkan, jadi poinnya yang dibaca, yang poin utamanya itu di sini. Nah, menghilangkan politik dinasti merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan Pancasila, sila keempat, karena lawan dari politik dinasti itu kan demokrasi, gitu. Gitu teman-teman. Jadi ini maksudnya untuk memberikan kesempatan hak memilih dan dipilih, gitu. Juga termasuk dalam demokrasi. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada? Diskusi. Tanya jawab. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak saya lanjut ke fungsi Pancasila. Saya bahas sedikit. Ada soal yang mengecoh, kuncinya ada di pertanyaan ya Kak. Kalau soalnya penjabaran, bentar, satu-satu. Bentar. Saya balik lagi ke kuncinya ada di pertanyaannya ya Kak. Iya, kalau ada soal yang mengecoh itu benar-benar harus dipahami ya, keseluruhan soal. Kalau bisa emang paling aman adalah membaca keseluruhan soal. Karena kadang-kadang ya itu mengecoh, bisa condong, sebenarnya itu condong ke sila pertama atau condong ke sila kedua. Soalnya korupsi juga bisa aja condong ke sila pertama, tidak hanya sila kelima misalnya gitu. Jadi tergantung dari keseluruhan cerita yang disajikan di soal gitu. Kak, kalau contoh soal penjabaran lalu diminta nyebutin sila atau butirnya, sama soal penjabaran diminta buat nyebutin gabungan sila dan sila gitu. Belum ada ya contohnya, coba nanti coba saya buatin ya. Soalnya kan nanti ada platinum sebelah itu minta dibuatin modul yang rangkuman dari presentasi kemarin-kemarin. Nah, nanti coba saya akan tambahkan ya, ditampung ya sarannya itu. Kak Zaki Kula ya. Kak, mudah menyerah. Kita baca ya. Mana? Kita balik lagi ke pantang menyerah. Pantang menyerah berarti kan kerja keras ya. Kerja keras itu tadi sila ke bertentangan dengan sila ke tadi ada, ya benar. Berarti mudah itu bertentangan dengan sila ke-5. Tolong menolong. Jadi tolong menolong di sini tuh tergantung dari aspeknya ya, balik lagi ke soal yang keseluruhan soal yang ditanyakan. Saya cantumin yang ini lagi ya. Perbedaan sila kemanusiaan dan sila ke-2 dan ke-5. Jadi kalau di sini yang ditekankan, di sila kedua itu yang ditekankan adalah hak dan kewajiban asasi, yaitu HAM, yaitu hubungan antara manusia dan manusia. Kalau misalnya tolong menolong dalam hal apa dulu? Misalnya kayak yang kalau di sini itu lebih ke
tadi ya, seimbang antara hak dan kewajiban dan juga terkait dengan keadilan hukum, keadilan apa namanya tadi, melakukan pemerasan juga bisa, pertolongan orang lain agar dapat berdiri sendiri gitu. Indonesia, tolong menolong untuk sila kelima. Sila kelima, tolong menolong sila kelima yaitu dalam membantu, misal kegotong royongan. Di sini mencerminkan suasana kegotong royongan. Berarti ada kerukunan biasanya, kerukunan saling apa namanya, tolong menolong. Ada yang ditonjolkan adalah kerjasama antara masyarakat gitu. Di masyarakat yang ditonjolkan adalah kerjasamanya. Kalau di sini dari sisi kemanusiaannya gitu. Dari sisi kemanusiaan gitu. Kayak orang bencana alam gitu kan, dari sisi kemanusiaan, tolong menolong. Kak, kalau di Indonesia bagian dari PBB, masuk sila kedua atau ketiga. Sila ketiga, persatuan. Jadi bisa kedua tergantung dari konteks ininya. Konteks full ceritanya tuh apa. Tapi umumnya PBB itu sila ketiga. Kalau misalnya dia ditonjolkan PBB itu untuk hal kemanusiaan, berarti sila kedua. Jadi balik lagi ke full dari apa namanya, cerita soal ya teman-teman. Hak manusia memiliki karakter inovatif, kreatif, kompetitif sesuai dengan nilai karakter Pancasila keberapa. Memiliki karakter inovatif, kompetitif. Berarti itu sila benar. Discord. Sila kelima. Keep. Berarti itu dalam arti kerja keras juga sih, Kak. Jadi sila kelima. Jadi yang relawan bencana alam itu masuk sila kelima ya, Kak. Relawan bencana alam. Kalau relawan itu sila tadi, kemanusiaan kan itu. Jadi sila kedua. Gitu. Emang agak pusing ya teman-teman. Cuma emang lebih baik itu adalah dibaca keseluruhan soalnya. Gitu. Pusing aku yang 2 dan 5. Jadi emang yang membedakan itu harus dibaca keseluruhan. Jadi bisa tahu itu apakah itu condong ke keterkaitan kemanusiaan atau yang ditunjukkan adalah kegotong royongan atau kerukunan gitu. Itu kan sila kelima ya. Gitu. Poskamling sila kelima. Iya, bisa. Iya, sila kelima. Kalau sila kedua misalnya kalau terkait kemanusiaan, tolong menolong, kerja bakti sila bisa sila kelima kalau yang ditonjolkan itu untuk yaitu dari sisi kerjasama antara masyarakat. Kalau misalnya sila kedua bisa masuk kalau misalnya ada sisi kemanusiaan, membantu orang yang kesusahan gitu. Membantu orang kesusahan tadi sesuai ditonjolkan. Iya, kakak. Emang sesuai yang ditonjolkan dari soal tuh biasanya pasti merujuk salah satu gitu. Jadi emang harus banyak-banyak ngerjain soal gitu. Makanya itu. Sila kedua tuh tentang kemanusiaan. Iya, humanity. Sila kedua, humanity, kemanusiaan. Kalau
Sila kelima itu kan tentang justice atau keadilan. Itu teman-teman. Adil hukum. Tadi balik lagi tentang adilan bagi masyarakat luas. Keadilan lebih ke umum ya, ke masyarakat, ke negara. Iya. Kalau apa sila kedua tuh antara manusia ke manusia. Itu teman-teman. Gitu. Oke. Itu ada yang ingin ditanyakan kembali atau tuh. Atau mau minggu depan bangun jembatan Papua. Bangun jembatan, bentar. Bangun jembatan Papua. Iya, itu kan demi kepentingan umum ya. Gitu. Iya, sila kelima. Gitu teman-teman. Siap laksanakan. Itu. Ada yang ditanyakan terkait ini? Dan minggu depan selalu tentang fungsi Pancasila ya. Itu juga banyak. Sama sejarah Pancasila mungkin saya singgung. Gitu. Ini butir-butir Pancasila. Memang harus banyak-banyak latihan dan membaca scamming ya. Membaca cepat tapi langsung paham intinya apa. Tuh, kita di sini sama-sama diskusi. Jadi kalau tanya, mengutamakan keselamatan. Jadi pos kamling. Kalau pos kamling nanti yang ditonjolkan adalah misalnya kerjasama antara masyarakat masuknya sila kelima. Tapi kalau misalnya jadi tergantung keterangan dari soal juga sih Kak, gitu. Tidak menginginkan adanya kerukunan pemeluk agama. Sila keberapa? 1 atau ketiga? 1. Karena di sini kerukunan pemeluk agama sila kerukunan ya. Kerukunan kalau itu nanti berpengaruh terhadap timbul kericuhan ya sila ketiga, tapi kalau sila pertama itu bisa apabila dia tidak mencampuri urusan agama yang lain gitu. Itu sila pertama kalau mencampuri urusan agama yang lain, itu sila pertama. Jadi tergantung ke keterangan. Kan pastinya kan nggak cuma hanya satu kalimat ya kan, pasti ada kalimat-kalimat pendukung yang kalimat utamanya ini. Oh berarti poinnya ini yang dibahas, yang ditonjolkan ini, berarti itu yang dilihat. Apakah yang ditonjolkan adalah sisi kemanusiaannya atau yang ditonjolkan adalah sisi tentang agama atau ketuhanan gitu. Ya Kak, fungsi Pancasila bingung bedainnya. Ya itu kita akan bahas satu sesi gitu. Sama Bhinneka Tunggal Ika kalau cukup besok minggu depan. Udah disiapin sih sebenarnya. Cuma kasihan nanti tambah pusing butir-butir Pancasila dicampur fungsi Pancasila. Gitu. Jadi itu korupsi juga banyak kasusnya yang bisa terkait dengan sila pertama, berarti nanti ada keterkaitan dengan ketuhanan Maha Esa, dia mencuri, berarti dia mengambil hak orang lain, dan dia berurusan, ada istilah agama dan ketuhanan biasanya gitu kalau sila pertama. Satu itu fungsi Pancasila minggu depan ya, fungsi Pancasila. Kak, yang demo tentang UU Cipta Kerja itu masuk kemana? Masuk kalau misalnya dia balik lagi ya, itu dilihat dari sisi berarti bisa keempat, karena dia unjuk rasa kan, unjuk rasa, atau bisa sisi yang ketiga juga bisa merusak fasilitas umum, ya itu bisa. Jadi tergantung dari konteksnya. Kelengkapan cerita itu mendukung apa jawabannya
merujuk ke sila pertama atau sila kedua atau sila ketiga atau sila keempat. Fasilitas umum berarti apa teman-teman? Ayo tadi jelasin. Ya, kerusuhan, kericuhan. Gimana? Agak mungkin saya hanya sedikit membuka ya teman-teman ya. Menjaga ketertiban. Ya, tuh ketiga ya. Jadi emang harus dipahami tiap butir apa intinya yang kira-kira gitu. Nggak jauh-jauh kok insya Allah. Semoga. Ada yang ditanyakan kembali? Sisa 10 menitan, ya 10 menit. Atau mau, kalau mau lanjut fungsi Pancasila nanti pusing. Nanti pusing. Takut pusing, saya juga pusing. Gimana kakak-kakak, teman-teman semua? Kak, penyaluran vaksin COVID-19 secara menyeluruh demi kepentingan dia berarti sila kemanusiaan. Mendukung. Dia kan juga bisa mendukung program pemerintah. Pemerintah berarti bisa sila kelima. Soalnya dia itu untuk kepentingan umum. Untuk tidak hanya, tapi bisa juga sila kedua karena sisi kemanusiaannya. Apa dulu dari konteks keseluruhan cerita gitu. Secara menyeluruh bisa. Kelima sih, condongnya saya kelima. Soalnya kalau misalnya tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran dalam vaksin COVID ya, dalam ikut terjun dalam vaksin COVID, berarti kita bisa aja kan terkena gitu. Itu kalau secara menyeluruh. Kak, nanti kita ada FR yang tahun kemarin nggak ya bahas tentang TWK-nya. Kita ada FR. Nanti kita ada FR tahun kemarin nggak ya dibahas TWK. Sebenarnya ini termasuk ada FR-FR-nya sih. Kayak grup saya sebelah itu ya. Iya, nanti ada, saya lagi proses nyusun ya teman-teman. Kalau saya sendiri. Tapi sebenarnya ini dari materi ini saya susun sambil saya jelasin sih sedikit gitu. Soalnya kemarin ada yang usul pengen biar gampang dibaca gimana gitu. Atau ada saran yang lain? Siapa saya bisa tampung, nanti pengen ditambahin apa? Banyak juga. Gimana, sudah lumayan cukup paham? Kakak-kakak. Cukup paham pilar Pancasila. Ya, pilar Pancasila. Nanti coba kerjain soal-soal. Kayaknya di aplikasi juga ada kan banyak. Kan nanti minggu depan minta kunci-kunci kalimat fungsinya biar nggak bingung lagi. Fungsi Pancasila. Iya, iya, insya Allah. Itu cukup panjang sih bedainnya, kuncinya juga. Tapi insya Allah ya, saya bisa insya Allah. Kak, contoh lagi tentang COVID yang masuk penyimpangan sila. Saya masukin kuis ya, insya Allah Rabu ya, Rabu paling telat. Soalnya saya juga harus buat dulu biar nggak pusing. Rabu kuis. Sekalian 5 nomor cukup ya. Nasionalisme, integritas, sama ini 55. Insya Allah 15 nomor. Oke.
Tapi langsung aja kuisnya di Telegram aja nanti. Gitu hari Rabu insya Allah ya. Berikan waktu dulu. Banyakin Kak soalnya. Ya ini ya insya Allah ya. Gitu teman-teman. Kira-kira terima kasih mendukung situasi mungkin keluar ya. Mungkin banyakin baca-baca berita gitu. Siapa tahu studi kasusnya kebanyakan dari berita-berita yang terkini terkait COVID, terkait bencana-bencana alam, video asusila. Video asusila itu termasuk ke, kalau dari sisi korban berarti kemanusiaan, karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia ya Kak ya, video asusila gitu. Dia kan berarti merendahkan harkat dan martabat manusia gitu. Jadi sila kedua, ya betul. Gitu teman-teman. Kira-kira sudah paham? Mungkin sedikit membantu ya. Kira-kira oke, udah lebih cerah, alhamdulillah gitu ya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Tadi ada di poin mana ya? Sila kedua kalau nggak salah. Biar berani membela kebenaran. Nih, sila kedua cocok sama butir ke-8. Ya, ini kelihatan kan ya? Nih. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? 7. Ada yang ditanyakan? Gimana kakak-kakak? Aman, tinggal exercise. Ya, semoga banyak benernya, bisa menambah. Semoga bisa TWK-nya, amin. Kayaknya udah ya. Kira-kira udah cukup. Kalau udah cukup, saya mau tutup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukupkah boleh? Oh ya udah, saya tutup ya. Terima kasih udah nyempetin hadir pertemuan Zoom kali ini. Maaf bila banyak kurangnya dan semoga bisa bermanfaat ya teman-teman gitu. Terima kasih dan tetap semangat ya belajar TWK sama belajar seluruh SKD-nya. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.